Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Abdillah dengan NIM 19651081 kelas 3C Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini kita akan membahas kembali tentang bab 7, yaitu penerimaan penugasan dari mata kuliah pengauditan 1. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Tahapan kegiatan audit laporan keuangan. Yang pertama ada penerimaan penugasan audit. Penerimaan penugasan audit adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. Yang kedua ada perencanaan audit. Tahap ini terkait dengan penetapan strategi audit untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan penugasan audit. Yang ketiga ada pelaksanaan pengujian audit, yaitu melaksanakan pengujian audit atau pelaksanaan pekerjaan lapangan. Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan bukti audit tentang yang pertama, efektivitas SPI, yang kedua adalah kewajaran laporan keuangan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pelaporan temuan. Pelaporan temuan berupa laporan standar, seperti dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau dapat juga menyimpang dari laporan standar. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klien yang sama sekali belum pernah diaudit dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Dan juga ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik, antara lain yang pertama adalah merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda. Yang kedua adalah ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang lama. Dan yang ketiga adalah merger antar kantor akuntan publik. Terdapat beberapa penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama, yaitu fee, kebutuhan jasa, kredibilitas, dan tuntutan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. Yang pertama adalah tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua adalah tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Dan yang ketiga adalah tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Selanjutnya ada langkah-langkah penerimaan penugasan. Yang pertama ada mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua ada mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa. Yang ketiga adalah menetapkan kompetensi untuk melakukan audit. Yang keempat adalah menyiapkan surat penugasan. Yang kelima adalah menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi independen. Selanjutnya adalah evaluasi atas integritas manajemen. Berkaitan dengan jenis klien, maka sumber informasi dibedakan untuk setiap jenis klien seperti berikut. Yang pertama adalah klien baru yang pernah diaudit. Yang kedua adalah klien baru yang belum pernah diaudit, dan yang ketiga adalah klien lama. Ada beberapa cara untuk mengevaluasi atas integritas manajemen. Yang pertama adalah komunikasi dengan auditor terdahulu. Seperti dalam PSA nomor 16, komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti. SA 315.02. Dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan pada pihak ketiga, seperti penasihat hukum, klien, banker, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah mereview pengalaman masa lalu dengan klien, seperti majalah, surat kabar, laporan klien ke Bapepam. Mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa, seperti mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan, memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien, dan yang terakhir ada mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Selanjutnya, menetapkan kompetensi untuk melaksanaan audit. Dalam penetapan tim audit, umumnya terdiri dari satu partner, yaitu bertanggung jawab seluruh penugasan, satu atau lebih manajer, yaitu bertanggung jawab untuk koordinasi dan supervisi, satu atau lebih senior, yaitu bertanggung jawab terhadap program audit dan supervisi, staf asisten. Staf asisten yang mengerjakan prosedur audit yang diperlukan.
Dalam pernyataan etika profesi nomor 1, integritas, objektivitas, dan independensi, hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor diklasifikasikan sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah hubungan keuangan dengan klien, yang kedua adalah kedudukan dalam perusahaan, yang ketiga adalah keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten, yang keempat adalah pelaksanaan jasa lain untuk klien audit, yang kelima adalah hubungan keluarga dan pribadi, yang keenam adalah imbalan atas jasa profesional, yang ketujuh adalah penerimaan barang atau jasa dari klien, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah pemberian barang atau jasa kepada klien. Selanjutnya adalah menentukan kemampuan untuk melakukan audit dengan cermat dan seksama. Saat penunjukan, umumnya waktu 6-9 bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan pekerjaan audit. Penjadwalan audit, pekerjaan interim, yaitu pekerjaan lapangan yang dilaksanakan 3-4 bulan sebelum tanggal neraca. Pekerjaan akhir tahun, yaitu pekerjaan lapangan yang dilaksanakan beberapa minggu sebelum neraca sampai 3 bulan setelah tanggal neraca. Selanjutnya adalah personil klien. Pemanfaatan personil klien akan berdampak besar terhadap penentuan jumlah staf dan jadwal audit serta biaya audit. Pemanfaatan personil klien berdampak terhadap yang pertama adalah prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, yang kedua adalah pengujian pengendalian, dan yang ketiga adalah pengujian substantif. Pembuatan surat penugasan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat penugasan. Yang pertama adalah penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien, yang kedua adalah tujuan dan lingkup audit, yang ketiga adalah tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang keempat adalah kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan auditan. Yang kelima adalah kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasan. Yang keenam adalah kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam SPI yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang ketujuh adalah akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Dan yang kedelapan adalah pembatasan atas tanggung jawab auditor. Yang kesembilan adalah komunikasi melalui email. Selanjutnya adalah isi surat penugasan. Di dalam surat penugasan terdapat nama perusahaan dan laporan keuangan yang akan diperiksa, tujuan audit, audit berdasarkan standar audit, sifat, lingkup, dan tanggung jawab audit, audit memiliki keterbatasan, tanggung jawab manajemen, manajemen memberikan representasi tertulis kepada auditor, dasar perhitungan hari auditor, dan ketegasan kesepakatan dengan klien. Nah, demikianlah pembahasan kembali tentang bab 7, yaitu tentang penerimaan penugasan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.